di selatan Indonesia. Berdiri sebuah kerajaan kokoh nan megah di bawah pimpinan seorang raja yang adil dan bijaksana. Anakku Daru, bagaimana perkembangan kerjasama kita? Kerjasama antara kerajaan Atmajaya dan Tarumanajaya berjalan dengan baik, Ayah. Terutama dalam perdagangan dan pariwisata. Aku terus berusaha menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah kita, serta terus menghasilkan inovasi. Kerja bagus anakku, apakah kerjasama itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan? Sejauh ini masih sesuai, Ayah. Bagus, lanjutkan nak. Ayah ingin memberitahu kalian bahwa ayah sudah sering sakit-sakitan, ayah juga sudah rentan. Hanya tinggal menunggu waktu saja. Jadi jika nanti ayah sudah tiada, maka salah satu dari kedua putraku akan meneruskan posisi ayah. Harap kalian dapat berlaku dengan jujur dan adil dalam memimpin kerajaan ini nantinya. Baik, Ayah. Ayah harap kerjasama Atmajaya dengan kerajaan lain terus terjaga walau banyak rintangan yang harus dihadapi. Di bawah langit senja, kedua putra sang raja sedang berbincang santai di sebuah kursi. Mas, aku ingin bertanya tentang ketangkasanmu dalam bertarung. Aku bukan sosok petarung yang hebat, Daru. Aku tahu Kang Mas, tapi aku ingin sekali dilatih dengan Kang Mas. Dasar bertarung. Mereka berdua pun berlatih bertarung, diselingi dengan canda tawa. Pada pagi hari yang cerah, Ratu Sri dan anaknya, Eswara, sedang berbincang hangat sembari menikmati keindahan alam Atmajaya. Anakku, bagaimana pergaulanmu dengan teman-temanmu? Pergaulanmu dengan teman-temanku sangat baik, Bunda Ratu. Aku memiliki banyak teman yang baik dan ramah. Syukurlah jika begitu. Bunda ikut senang mendengarnya. Lalu bagaimana kemampuan kamu dalam memanah? Terus meningkat, Bunda. Minggu lalu aku baru saja memenangkan kejuaraan memanah di salah satu desa Tarumanajaya. Bunda harap kamu terus menjaga dan terus mengasah kemampuanmu. Bunda akan terus mendukungmu. Ayo kita masuk. Saat ini, kerajaan Atmajaya sedang mengadakan syukuran besar di mana anak pertama mereka, Dimas, menikah dengan seorang anak dari penasehat kerajaan. Nak, ayah sangat bangga kepadamu. Kamu sekarang sudah bisa menemukan jalanmu sendiri. Ayah, ini adalah hari yang spesial untukku. Aku akan terus mencoba yang terbaik dan tidak menyakitinya. Terima kasih, Ayah, atas doanya. Terima kasih, Adinda. Oh iya, bagaimana menurutmu tentang acara tadi? Apakah kamu menikmatinya? Ya, aku menikmatinya, Kanda. Dan aku tidak menyangka maka cepat ini meninggalkan keluarga. Aku berjanji, aku akan menjaga perjanjian sakral ini, Adinda, hingga akhir hayatku. Saat ini, kenaikan harga pajak tanah menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh Atmajaya. Daru dan Raja Jaka sedang berdiskusi untuk menemukan jalan keluarnya. Yang mulia, saat ini para petani dari pedalaman sedang berdemo tentang masalah pajak tanah yang naik. Mereka ingin harga pajak diturunkan 10%, yang mulia. Tahu bagaimana pendapat Daru? Bagaimana jika kita mulai mengenai harga pajak dengan syarat harus membayarnya tepat waktu, dan dalam 3 minggu kita akan lihat progresnya. Jika bukan dengan tertib, maka itu menjadi peraturan baru. Bagaimana yang mulia? Jadi bagaimana jika mereka berkhianat? Jika sudah lewat dari 3 minggu, apa ada konsekuensi yang harus mereka dapatkan? Oke, yang mulia. Konsekuensinya mereka bekerja untuk kerajaan dan digaji hanya sedikit, 2% dari gaji asli. Apa kau yakin dengan saranmu? Sudahkah kau pikirkan dampaknya, anakku? Sudah, ayahanda. Aku sudah memikirkannya dari jauh hari. Kamu memang selalu cerdas. Ayah bangga denganmu. Baiklah, kita akan bertindak seperti yang kamu sarankan. Banyak badai yang telah mereka lalui. Jika dilihat dari depan, mereka memang bahagia. Namun kenyataannya, sang ratu menderita suatu penyakit yang membuatnya hampir tidak bisa beranjak dari kasurnya. Tepat di hari kelahirannya,
Ratu Sri Danumaya pulang ke rumah sesungguhnya dengan kedamaian. Semenjak kepergian sang ratu, Raja Jaka seringkali termenung, bahkan konflik terus terjadi. Kakanda, kenapa Kakanda begitu egois? Egois katamu? Ini semua demi keberlangsungan kerajaan kita. Dari awal, kamu selalu bilang aku yang egois. Tetapi kamu tidak sadar bahwa kamulah yang egois. Kamu kira aku tidak tahu ide licikmu yang ingin menentukan kerajaan ini untuk menjadi rekan kerjasama kita. Kamu hanya menginginkan kerajaan ini di daerah utara sana hanya karena kamu jatuh cinta dengan salah satu putri kerajaan tersebut. Jalan, arah permintaanmu semakin tidak jelas. Aku memilih kerajaan di daerah utara karena mereka memiliki pekerjaan yang jelas. Mereka juga menawarkan banyak keuntungan untuk kita, salah satunya di bidang pertanian. Sementara kerajaan yang kamu sarankan, apakah ada kelebihannya? Tidak ada, bukan? Jaga ucapanmu. Kerajaan ini yang sudah aku sarankan justru lebih realistis dibandingkan dengan kerajaan di utara sana. Kamu tidak tahu bagaimana bencinya aku dengan penduduk daerah utara di sana. Kamu dari dulu memang selalu ingin unggul sendiri, Kakanda sialan. Di tengah konflik dalam kerajaan yang terus memanas, ada suatu kebahagiaan yang hadir. Anak tengah dari Raja Jaka menemukan pujaan hatinya, seorang gadis cantik penjual kain. Selamat siang, Nona Manis. Bolehkah aku membeli? Kain bertuliskan namamu dan namaku. Ya, ternyata kamu Kang Mas Daru. Kukira kamu pembeli sesungguhan. Aku memang ingin membeli kain yang motif itu. Kok kamu marah, Nona Manis? Kang Mas Daru, aku ingin pulang istirahat. Daru mengantarkan pujaan hatinya pulang. Di perjalanan ia kembali ke kerajaan, senyumnya merekah sempurna. Kakanda, Astaga, kamu mengalihkan saja. Kenapa? kamu habis sampai di daerah mana? Pohon besar dekat danau kah? Kok jadi seperti orang gila senyum sendiri? Jago ucapanmu. Ini sangat dewasa. Udah, sana tidur. Cih, aku sudah 22 tahun. Urusan asmara aku juga tahu, Kakanda. Ngomong-ngomong, ada yang ingin aku bicarakan padamu. Apa? Mengapa sepertinya serius sekali? Sebenarnya aku hanya ingin mengatakan suatu hal yang semenjak Bunda meninggal, aku tidak lagi mengatakannya. Tapi, Kakanda pernah tidak merasa seperti tidak ingin hidup di dunia? Itulah ternyata. Pernah. Bahkan semenjak Bunda meninggal, setiap malam aku memang menanyakan mengapa aku hidup. Lalu kamu menemukan jawabannya, Kak? Iya, tapi bukan jawaban yang memuaskan. Aku hanya terpikirkan beberapa jawaban. Aku masih memiliki tanggung jawab di dunia ini. Dan masih ada raga yang harus aku bahagiakan. Ada banyak hal yang belum aku coba. Nah, itu sudah menemukan jawabannya. Lalu kenapa belum puas dengan jawaban itu? Entahlah, aku sendiri pun tak mengerti. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Rum, menurutmu, mengapa kita ditakdirkan dari anak seorang raja? Menurutku Tuhan itu melihat hal dari kita yang kita sendiri tidak bisa melihatnya. Lalu Tuhan tahu kita kuat untuk menjadi seorang anak raja. Jadinya Tuhan menakdirkan kita untuk menjadi seorang anak raja. Walaupun kenyataannya aku belum siap sih. Mengapa Kakanda tertawa? Memangnya jawaban itu sebuah lelucon? Tidak. Aku hanya menyangka kalau seorang anak kecil yang dulu sering menangis karena berjalan sepeda, kini sudah dewasa dan memiliki pemikiran yang luar biasa. Aku bangga padamu. Bisa tidak jangan ungkit masa lalu? Aku juga bangga dengan Kak Aru. Kak Aru hebat, selalu juara dalam perlombaan berkuda. Tak terasa hari demi hari dilewati oleh keluarga. Jaka Tumukti dengan lika-likunya, kini hubungan Darin dan Bindia semakin dekat, hingga suatu saat hadir memang tidak bisa diubah sang pemimpin. Telah dijemput oleh sang kuasa, yang membuat semua terasa berbeda. Baiklah. Dimas pun mencoba membangunkan sang ayah. Namun tak ada jawaban darinya. Di sebuah ruangan dengan kedinginan atmosfer di sekitarnya, ketiga anak raja dikumpulkan. Seseorang mendatangi mereka, sembari membawa surat wasiat. Lalu mereka membacanya bersama.